Halo, selamat datang kembali di channel Solusi Aplikasi Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kedua terkait aplikasi CMMS Solusi Maintenance. Kemudian pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana cara menambahkan worker dan user management. Sehingga pada tutorial kali ini kita akan berfokus bagaimana cara menambahkan user, kemudian juga bagaimana cara manajemen user, dan bagaimana cara mengedit data maupun menghapus atau menonaktifkan data user. Di mana ini sangat penting sekali, di mana user ini nanti akan menggunakan sistem aplikasi ataupun datanya juga akan di-grab atau diambil ke dalam setiap kegiatan maintenance. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dan juga memahami secara detail bagaimana cara menggunakan, kemudian juga bagaimana cara kita untuk memanajemen user. Pertama seperti biasa yaitu kita harus login dulu ke dalam sistem aplikasi, yaitu menggunakan akun admin terlebih dahulu. Kenapa akun admin? Karena akun admin ini yang pertama kali kita miliki di sistem aplikasi Solusi Maintenance dan tentunya nanti memiliki otoritas untuk menambahkan user-user baru seperti itu. Kemudian setelah login kita masuk ke dalam submenu master data. Pada bagian ini kita bisa menemukan worker. Nah, jadi pada menu worker ini kita klik, nanti semua user maupun juga teknisi, engineer, kemudian juga supervisor, manager, jadi semuanya akan masuk ke sini. Tentunya pada menu ini kita bisa melihat list, mulai dari yang pertama ada admin, di sini juga ada admin warehouse, kemudian juga ada beberapa dummy, jadi nanti bisa kita edit, kemudian juga bisa kita hapus, bisa kita ubah, dan juga bisa kita mutasi ke plan-plan lain. Di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara menambahkan plan, pada tutorial kali ini adalah bagaimana cara memasukkan user ke dalam plan-plan tersebut. Baik. Yang pertama harus kita ketahui adalah pada bagian ini kita bisa melihat list dari setiap user. Mulai dari nama, kemudian ID account, kemudian juga email, dan informasi lainnya, serta action apa yang ingin kita laksanakan pada user ini. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita akan menambahkan user terlebih dahulu ya, seperti itu. Yang pertama adalah untuk menambahkan user mudah saja masuk ke worker, kemudian juga plus user ini. Di sini. Nah, kemudian pada bagian information kita bisa isi. Misalkan pada email kita bisa isi email dari user tersebut. Yang pertama adalah misalkan kita ambil contoh ya, misalkan ini. Kemudian namanya adalah nama saya ya. Kemudian juga dia ada login dan non login account. Nah, mungkin pada bagian ini akan saya jelaskan sedikit apa itu login dan login account. Untuk login account itu dapat dijelaskan adalah user yang nantinya akan masuk ke dalam sistem aplikasi dan menggunakan sistem aplikasi CMMS Solusi Maintenance. User tersebut mulai dari engineer, kemudian juga bisa jadi planner, admin, kemudian juga manager, yang mana nanti mereka akan masuk, kemudian membuat jadwal atau juga nanti melakukan approval atau juga membuat laporan. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ada pekerjaan mereka yang memungkinkan mereka untuk masuk atau login ke dalam sistem aplikasi. Nah, kemudian non login account. Apa itu non login account? Adalah user-user yang tidak masuk ke dalam sistem aplikasi tapi datanya ingin kita grab. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti setiap user yang datanya ingin kita grab tapi tidak perlu masuk itu juga bisa kita tambahkan. Contohnya apa? Yaitu teknisi. Jadi teknisi di dalam suatu perusahaan bisa jadi ada di beberapa perusahaan teknisi itu tidak perlu masuk ke dalam sistem aplikasi. Jadi namanya saja yang akan kita masukkan gitu ya, tapi dia tidak perlu ada action apa-apa. Misalkan Bapak Budi misalkan itu sebagai teknisi perbaikan. Nah, Bapak Budi ini dia itu tugasnya adalah memperbaiki peralatan-peralatan di suatu perusahaan. Tapi Bapak Budi ini tidak melakukan action apa-apa di dalam sistem aplikasi karena yang mulai dari yang menjadwal, kemudian membuat laporan akhir, approval, itu semua user lain. Jadi nanti Bapak Budi ini melaksanakan pekerjaan perbaikan, kemudian nanti ada supervisornya yang melaksanakan pengecekan apakah perbaikan tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, supervisor itulah yang membuat laporan ke dalam sistem aplikasi. Maka secara logika ini Bapak Budi tidak perlu login. Hanya saja nanti namanya perlu dicantumkan ke dalam laporan, tapi yang membuat laporan dari supervisornya. Jadi yang login adalah supervisornya, yang tidak login adalah Bapak Budi itu sendiri. Nah, analoginya seperti itu. Jadi login ini hanya untuk yang masuk ke dalam sistem aplikasi, sedangkan yang non login adalah untuk akun-akun yang tidak perlu masuk tapi perlu informasinya. Yaitu tadi seperti Bapak Budi, kita perlu informasinya bahwa oh yang memperbaiki ini adalah Bapak Budi, seperti itu. Kemudian account profile, yaitu profil atau otoritas pertama ketika akun tersebut dibuat atau yang mendekati otoritas dia ya. Misalkan ya dia akan menjadi administrator utama, maka kita pilih administrator, kemudian dia jadi engineer, maka nanti dia menjadi engineer,
Kemudian helper, dia nanti akan menjadi helper, manager, teknisi, viewer, warehouse, dan lain-lain ya. Jadi nanti ketika dia punya otoritas yang seperti itu, misalkan dia membuat jadwal, maka nanti dia engineer. Kemudian kalau tugasnya adalah membantu pekerjaan, dia helper. Kemudian kalau dia yang approval, nanti manager seperti itu. Tentunya nanti ketika akunnya sudah dibuat, otoritas bisa di custom. Nah, di sini kita misalkan contoh pilih engineer. Kemudian company ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa company ini dia nanti akan ada defaultnya. Ini harusnya 1 ya di dalam sistem ini nanti, karena ini sudah ditambahkan beberapa. Nanti kita bisa pilih salah satu gitu ya. Tapi kalau defaultnya nanti 1 saja. Nah, misalkan ini adalah perusahaan default dari sistem aplikasi ini adalah Permata Sawit, nanti pilih Permata Sawit saja seperti itu. Nah, kemudian metode. Jadi ada 2 metode yang nanti akan bisa kita pilih ya. Yang pertama adalah email invitation. Apa itu email invitation? Jadi ketika akun ini nanti dibuat, nanti ketika usernya ingin verifikasi, maka dia harus menggunakan email invitation. Jadi nanti ada verifikasi via email. Mungkin teman-teman sering membuat akun ya, misalkan dari Google atau juga dari website-website lain. Ketika kita memasukkan email, maka nanti ada email verifikasi yang terkirim ke email kita. Maka itu disebut email invitation. Jadi nanti user harus verifikasi via email. Maka ketika menggunakan email invitation, pastikan email ini terdaftar dan aktif. Seperti itu. Ketika tidak terdaftar dan tidak aktif, maka nanti akun tersebut tidak bisa aktif ya ke dalam sistem aplikasi ini. Seperti itu. Jadi email invitation nanti akan dikirimkan email ke dalam email user tersebut, maka nanti user akan verifikasi, kemudian juga akan memasukkan password via email invitation. Seperti itu. Kemudian kalau direct itu adalah secara langsung, di mana nanti admin langsung membuatkan akun tanpa perlu ada email invitation. Jadi nanti passwordnya langsung bisa kita buatkan di dalam sistem aplikasi. Contohnya adalah kita kasih contoh, passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan seperti itu ya. Nanti maka akun ini itu akan otomatis dengan password yang sudah dibuatkan ini. Jadi loginnya menggunakan email ini dan passwordnya ini. Jadi tidak perlu lagi ada yang namanya verifikasi via email. Tidak percaya, kita coba. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi. Tadi ya, ini emailnya dan tadi passwordnya adalah 1 sampai 8. Ini kita tanpa verifikasi email. Kita logout ya, contohnya seperti ini. 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini. Nah, bisa kan? Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan verifikasi email. Ini tentunya akan berguna kalau kita ingin menambahkan akun-akun secara banyak gitu. Ini akan sangat membantu sekali kalau emailnya itu bisa di bypass. Itu bahasanya mungkin bypass ya, seperti itu. Kalau kita ingin mengedit dari account tersebut, maka actionnya ada di bagian ini. Kalau pada bagian ini tidak muncul, pastikan klik tanda ini ya, tanda pensil di pojok kiri atas ini. Nanti dia akan muncul atau juga bisa kita hide seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan memberitahu yaitu action pada bagian ini itu fungsinya apa saja sih, seperti itu. Nah, yang pertama adalah ada tanda reset ya. Ini maka ketika kita klik maka passwordnya juga akan di reset seperti ini ya. Nah, jadi passwordnya juga akan di reset. Kemudian akun ini juga nanti ketika login seperti itu, misalkan user tersebut lupa password nih ya. Jadi ketika membingungkan, usernya lupa password dan dia tidak mau urus passwordnya sendiri ya, itu bisa menghubungi admin kemudian minta reset. Jadi nanti passwordnya akan tergenerate secara otomatis. Nanti usernya bisa login kembali menggunakan password yang sudah tergenerate otomatis di sini ya, seperti itu. Ini yang pertama adalah untuk mereset password lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada bagian pensil ini, yaitu untuk mengedit data worker. Nah, main location itu adalah di mana user ini terdaftar ya. Jadi di sini ada macam-macam plan ya. Kemarin sudah kita bahas terkait plan. Itu nanti main location atau user tersebut utamanya terdaftar di mana ya, seperti itu. Jadi setiap user biasanya dia akan terdaftar di suatu plan. Tapi kalau misalkan user tersebut memang multi location, misalkan owner dari perusahaan, maka tidak ada masalah kalau misalkan mau didaftarkan mail location-nya di mana. Tapi misalkan Bapak Budi dia ada di Mekarmil, kemudian juga Bapak Ari ada di Berkah Jaya Mil, maka main location-nya pastikan ya sesuaikan dengan plan di mana tempat orang tersebut bekerja ya, pabrik di mana orang tersebut bekerja. Ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan non pabrik yang mungkin nantinya memiliki berbagai macam plan atau gedung. Jadi nanti kurang lebihnya user tersebut bekerja di gedung mana ya, itu sesuaikan dengan mail location-nya.
Nah, kemudian di sampingnya kita bisa melihat delete ya. Ya, ini seperti biasa yaitu untuk mendelete worker, fungsinya nanti setiap worker tersebut bisa kita delete ya ketika memang sudah tidak perlu diperlukan. Nah, tapi dengan catatan user yang bisa di-delete adalah user-user yang masih belum punya action di dalam sistem aplikasi, belum membuat WO, belum membuat jadwal, belum membuat laporan. Karena ketika sudah buat WO, buat jadwal, itu nanti datanya disimpan ke dalam sistem. Ketika sudah selesai seperti itu, maka user tidak bisa lagi di-delete seperti itu. User-user yang bisa di-delete adalah user-user yang masih belum sama sekali memiliki kegiatan di dalam sistem aplikasi. Misalkan seperti ini, nah itu bisa karena memang tadi akun tadi belum memiliki aktivitas atau ini ya user test, ini Gmail, ini sepertinya belum ada, kita delete. Maka dia bisa di-delete. Tapi kalau sudah ada WO-nya, misalkan seperti yang Soluman Tag ini ya, ini sudah banyak saya rasa ya. Nah, tidak bisa ya dihapus karena memang datanya sudah tersebar. Nah, bagaimana kalau misalkan user tersebut sudah pernah melaksanakan kegiatan WO tapi atau pembuatan jadwal atau pembuatan laporan tapi dia itu ingin dihapus dari list sistem aplikasi. Kita bisa menggunakan menu nonaktif. Bagaimana cara menonaktifkan akun tersebut? Ya tinggal kita klik status aktif ini, klik. Nanti ada do you want to disable this user? Maka kita klik disable. Nah, nanti statusnya menjadi disable. Ini ketika kita membuat WO atau kita membuat pekerjaan, nanti usernya sudah tidak muncul lagi di list. Tapi di list usernya tetap ada tapi statusnya disable ya, seperti itu. Jadi nanti dia tidak muncul lagi di user list dan tidak akan mengganggu pekerjaan kita lagi ya, seperti itu. Dan dia juga tidak bisa login lagi ke dalam sistem aplikasi. Jadi nanti ketika ada user yang resign tapi pekerjaan sebelumnya sudah banyak ya seperti itu, maka harus di disable. Nah, itu sudah bisa di disable atau bisa dikatakan ini adalah di block, yaitu informasi sebelumnya tidak terhapus, data usernya tidak terhapus, tapi user tersebut sudah tidak muncul lagi ke dalam sistem aplikasi dan sudah tidak bisa login lagi. Kalau untuk aktivasi, user tersebut harus mengaktifkan via email ya. Jadi ketika kita ingin sudah disable user tersebut, maka ketika user tersebut ingin aktivasi kembali, maka dia harus login ke emailnya untuk verifikasi pengaktifan. Nah, nanti ada email seperti ini ya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan kembali user tersebut, nah nanti ada notifikasi telah diaktifkan administrator perusahaan Anda, maka nanti ada link, tinggal kita klik saja ya linknya. Nah, maka nanti aktivasi sudah bisa ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita reload ya di sini. Nah, dia sudah aktif kembali ya. Nah, selanjutnya di sampingnya yaitu tanda location. Nah, ini fungsinya seperti apa? Yaitu untuk set location. Jadi nanti ketika dia memang ini adalah yang pertama location adalah Karmel, tapi user ini misalkan nih memiliki otoritas untuk mengakses berbagai macam plan ya, seperti itu. Jadi bisa jadi dia adalah owner, bisa jadi dia adalah supervisor multiplan, bisa jadi dia adalah direktur operasional dan sebagainya macamnya. Maka tentunya dia memiliki otoritas untuk mengakses berbagai macam plan. Itu bisa kita tambahkan. Kita bisa masuk ke dalam menu tadi, kemudian klik plan. Misalkan di sini adalah Berkah Jaya plan ya. Misalnya kita klik add. Nanti akan tampil di sini. Kemudian kita klik save, maka nanti dia bisa masuk ke dalam Berkah Jaya plan. Atau misalkan kita tadi masuk ke dalam kita tambahkan lagi PT Berkah Solusi add. Nah, sudah ada 3 berarti ya, Berkah Solusi, Berkah Jaya, dan Mekarmil. Jadi user ini nanti bisa masuk ke dalam plan-plan tersebut. Kalau sudah, kita bisa klik save. Kalau ternyata salah, klik remove saja, tandai 1, klik remove, nanti dia kembali lagi ke sini. Ya, jadi sistemnya mudah sekali, tinggal kita klik add, nah, kemudian klik save. Nah, ini kita login menggunakan akun yang saya baru buat tadi ya. Nah, kemudian kita lihat apakah kita bisa akses multiple plan. Kita bisa masuk ke master data, kemudian langsung register. Nah, sudah aktif ya tadi yang sudah kita tambahkan, yaitu Berkah Solusi, nama Karamil yang kita saat ini, dan Berkah Jaya. Untuk plan lain tidak bisa ya, karena memang belum ditambahkan ke dalam sistem tadi. Tapi untuk yang lainnya sudah kita bisa akses. Berkah Jaya, kita bisa masuk ke dalam Berkah Jaya. Multiple plan ini akan sangat berguna sekali kalau misalkan kita ingin menambahkan user yang memiliki otoritas lebih dari satu plan, seperti itu. Jadi nanti akan sangat mudah sekali menambahkan user-user yang memiliki otoritas untuk mengakses lebih dari satu plan, seperti itu. Nah, kemudian yaitu selanjutnya user role. Nah, pada bagian ini tentunya kita bisa mengakses user role. Apa itu user role?
User role itu adalah otoritas custom di mana setiap user memiliki otoritasnya masing-masing untuk melakukan kegiatan apa saja dalam sistem aplikasi. Helper ya, helper di sini ya, helper. Ini contoh dummy ya, sorry. Ini adalah dummy helper mekanik. Nah, dia memiliki otoritas apa? Di sini adalah do WO, yaitu untuk melaksanakan work order. Jadi dia bisa eh, accept kegiatan yang sudah dibuat oleh engineer tadi, WO yang sudah dibuat engineer, dia bisa accept ya, seperti itu untuk teknisi helper ya. Jadi ketika dia login ke sistem aplikasi, maka nanti dia bisa accept kegiatan tersebut. Tapi untuk kegiatan lainnya misalkan menghapus, kemudian membuat WO, kemudian membuat report, dia tidak bisa karena di sini statusnya X. Ya, begitu juga misalkan dengan teknisi, di sini ada teknisi, dia bisa accept WO ya. Di sini ada checklist, kemudian dia bisa do WO atau melaksanakan WO. Dia juga bisa membuat laporan maintenance terakhir seperti itu. Dia juga bisa edit laporan maintenance terakhir. Tapi yang lainnya, kegiatan yang lainnya, yaitu master data management misalnya, dia tidak bisa. Dia tidak bisa menambahkan master data. Dia tidak bisa membuat schedule, seperti itu. Nah, detail dari user role ini karena cukup banyak ya. Misalkan kita klik contoh ya, itu sangat banyak sekali ya. Ini sini ada puluhan otoritas. Maka kita nanti akan buatkan video terpisah untuk membedah satu persatu apa saja otoritas yang dimiliki dalam sistem aplikasi ini. Tapi kurang lebihnya adalah untuk basic pengetahuan kita, yaitu user role ini berfungsi sebagai pengaturan otoritas untuk user. Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya adalah untuk tutorial dari user management dan worker management. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang user role, kemudian kita akan membahas juga tentang working load dan manajemen user yang lebih detail, lebih detail lagi daripada tutorial kali ini. Itu tutorial basic bagaimana cara penambahan user, penghapusan, dan multiple location. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video dari Solusi Aplikasi Cerdas. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.